Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan kami untuk menyampaikan materi dari kelompok 1, yaitu mengenai pelanggaran CSR pada PT Lapindo. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Yang pertama yaitu ada anggota kelompok kami, Anggi Anggraini 157, dan saya sendiri Firly Amelia Dayat dengan NIM 160, lalu diikuti oleh Putri Sipa yaitu 181 dan Habib Mujaki yaitu 182. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung kupas mengenai pelanggaran yang terjadi di Indonesia, pelanggaran CSR. Dalam menjalankan kegiatan bisnis, kerap sekali pebisnis dihadapi dengan masalah-masalah atau kondisi-kondisi yang sulit dalam pengembangannya. Hal itu baik dilakukan dalam pengelolaan sumber daya manusia di internal perusahaan maupun dengan masyarakat. Etika bisnis sendiri yaitu suatu pengetahuan tentang tata cara ideal atau peraturan dan pengelolaan bisnis yang diperhatikan menurut norma dan juga moralitas yang berlaku secara universal menurut Muslik tahun 2004. Banyak sekali di Indonesia yang melakukan pelanggaran etika bisnis. Salah satunya yaitu perusahaan yang melakukan pelanggaran etika bisnis sendiri yaitu PT Lapindo Brantas. PT Lapindo Brantas ini sendiri adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang usaha eksplorasi dan produk migas di Indonesia yang beroperasi melalui skema kontraktor atau sering disebut dengan KKS, kontrak kerjasama di Blok Brantas, Jawa Timur. PT Lapindo Brantas ini sendiri melakukan eksplorasi secara komersial di 2 wilayah kerja di darat dan 3 wilayah kerja lepas di pantai, dan total keseluruhan dari luas wilayah kerja Blok Brantas sendiri yaitu mencapai 3042 km persegi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Hafiz Mulzaki dengan NIM 182. Di sini saya akan memaparkan dan juga mengulas sedikit mengenai kronologi terjadinya kasus yang kelompok kami angkat. Di sini kelompok kami mengambil salah satu kasus yaitu lumpur Lapindo. Nah, lumpur Lapindo ini merupakan suatu peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sejak tanggal 26 Mei tahun 2006. Nah, lokasi semburan lumpur panas ini merupakan kawasan pemukiman dan sekitarnya merupakan kawasan industri utama yang ada di Jawa Timur. Nah, lumpur Lapindo ini memiliki efek yang sangat berbahaya karena di dalamnya memiliki kandungan logam berat yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan, iritasi kulit, dan juga kanker. Nah, yang jadi permasalahan pada kasus ini yaitu adalah sikap dari perusahaan PT Lapindo Brantas yang terkesan lebih mengutamakan penyelamatan asetnya daripada mengatasi masalah yang timbul atau mengatasi masalah lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh kejadian ini. Nah, namun di sisi lain PT Lapindo juga akhirnya sepakat untuk membayarkan tuntutan bagi ganti rugi kepada korban lumpur Lapindo ini, dan mereka akan membayar sebesar Rp2.500.000 per meter persegi untuk tanah dan juga bangunan, dan juga sebesar Rp120.000 per meter persegi untuk area persawahan yang terkena lumpur Lapindo ini. Nah, kronologi kejadian peristiwa ini yaitu awalnya dikarenakan karena kurangnya ketelitian PT Lapindo dalam melakukan pengeboran sumur dan terlalu menyepelekan hal ini. Dua hal tersebut sudah tampak ketika rancangan pengeboran akhirnya tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Rancangan pengeboran sendiri adalah sumur akan dibor dengan kedalaman 8.500 meter atau 8.500 kaki untuk bisa mencapai batuan gamping. Lalu sumur tersebut dipasang casing yang bervariasi untuk sesuai dengan kedalaman mencapai batu gamping tersebut.
Pada awalnya PT Lapindo ini sudah memasang casing 30 inci pada kedalaman 150 kaki, 20 inci pada kedalaman 1195 kaki, dan 16 inci pada kedalaman 2385 kaki. Namun, setelah Lapindo mengebor lebih dalam lagi, mereka tidak memasang casing lagi. Mereka berencana akan memasang casing setelah mencapai atau menyentuh titik batu gamping. Nah, selama pengeboran tersebut, lumpur yang bertekanan tinggi sudah mulai menerobos keluar, akan tetapi PT Lapindo sudah masih bisa mengatasi dengan pompa lumpur dari PT Medisi. Nah, setelah kedalaman 9.297 kaki, akhirnya mata bor menyentuh batu gamping. Nah, di sini PT Lapindo mengira target sudah tercapai, namun sebenarnya mereka hanya menyentuh titik batu gamping saja. Titik batu gamping itu banyak lubang sehingga mengakibatkan lumpur yang digunakan untuk melawan lumpur dari bawah sudah habis. Nah, lalu PT Lapindo ini berusaha untuk menarik bor, tetapi ternyata gagal. Akhirnya bor dipotong dan operasi pengeboran pun dihentikan. Serta perangkat blowout preventer ditutup. Namun fluida yang bertekanan tinggi sudah terlanjur naik ke atas sehingga fluida tersebut harus mencari jalan naik untuk bisa keluar. Nah, itulah yang menyebabkan penyemburan tidak hanya terjadi di sekitar sumur melainkan di beberapa tempat. Oleh karena itulah terjadi semburan lumpur Lapindo. Nah, jadi yang menjadi poin pada permasalahan di kasus ini adalah kurangnya ketelitian dan adanya kelalaian yang dilakukan oleh PT Lapindo Berantas ini dalam melakukan pengeboran ini. Nah, jadi untuk pendapat dari kasus ini akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya, dan untuk pemaparan dari saya mungkin sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Putri Sipanur Fadilah dengan NIM akhir 181. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendapat kelompok terhadap kasus CSR ini. Nah, menurut kelompok kami, kasus dari pelanggaran CSR PT Lumpur Lapindo Berantas ini melanggar prinsip etika bisnis, yaitu utilitarianisme, etika secara hak, ethic of care, virtue teori, dan prinsip keadilan. Untuk utilitarisme, prinsip ini menyatakan segala perbuatan harus diukur berdasarkan manfaat yang ditimbulkan, kemudian mengurangkan keuntungan yang telah didapat tersebut dengan kerugian yang muncul akibat melakukan suatu perbuatan tersebut. Nah, menurut Bappenas pada tahun 2010 menyebutkan bahwa Lapindo Berantas tidak melakukan pemasangan casing pada bor saat kedalaman mencapai 3.580 kaki. Lapindo diduga sengaja tidak melakukan pemasangan casing ini untuk menghemat biaya operasional. Namun, akibat tidak diturutinya operasi tersebut, lumpur yang semula berada di dalam tanah meluap ke permukaan tanah dan timbul bencana semburan lumpur panas ini. Lalu, pelanggaran etika secara hak. Dalam prinsip ini, suatu perbuatan dikatakan etis jika pelaku perbuatan memiliki hak untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan yang dilakukan tidak mengganggu hak orang lain. Etis tidaknya suatu perbuatan juga dapat dilihat dari aspek hak asasi manusia atau HAM. Nah, menurut Bappenas 2010 ini menyebutkan kandungan logam berat pada lumpur Lapindo ini mencapai 2,565 mg per liter, padahal buku mutunya adalah 0,002 mg per liter. Hal ini menyebabkan infeksi saluran pernapasan, iritasi kulit, dan kanker. Akibatnya, hak warga sekitar untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat telah dilanggar akibat bencana ini. Lalu, untuk yang ketiga ada konsep ethic of care, menekankan kepedulian terhadap lingkungan sekitar atau orang-orang yang berharga bagi individu. Konsep ini mengingatkan bahwa manusia hidup di dunia tidak lepas dari hubungan sosial dengan sesama, dan sudah seharusnya sesama manusia harus menjaga dan memelihara hubungan yang baik. Nah, dalam kasus lumpur panas ini, perusahaan Lapindo sendiri terkesan tidak peduli pada korban-korban lumpur panas. Dibuktikan dengan masih adanya warga lumpur Lapindo yang seharusnya mendapatkan ganti rugi, namun masih tidak diberikan oleh pihak Lapindo. Korban-korban tersebut sudah seharusnya menjadi tanggung jawab Lapindo karena akibat lumpur panas,
warga sekitar merasakan dampak ekonomi sosial yang besar. Lalu untuk yang keempat ada ethic of care, ethic of virtue. Nah, ethic of virtue ini merupakan prinsip yang didasarkan atas nilai kebajikan dan nilai kejahatan selama suatu hal itu masih termasuk dalam kebajikan. Maka hal itu dibenarkan atau dianggap etis. Pada PT Lapindo menanggung dana kompensasi untuk rumah dan tanah lumpur sebesar 1,1104 triliun dan melunasinya di tahun 2012. Seperti yang dikutip dari Metro TV News bahwa masih terdapat 16 kartu keluarga di Desa Gemposari belum mendapatkan ganti rugi dari lumpur Lapindo. Dalam hal ini Lapindo terbukti mengingkari janjinya. Lalu kasus ini juga melanggar prinsip keadilan, yaitu melanggar keadilan distributif, keadilan retributif, dan keadilan kompensatoris. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kesimpulan yang didapat atas kasus pelanggaran CSR lumpur Lapindo. Kasus pada lumpur Lapindo Brantas ini sangatlah merugikan berbagai pihak karena menanggung kerugian yang sangat besar. Dampak sosial dan ekonomi yang ikut ditanggung oleh masyarakat setempat, kerugian negara, serta ekosistem lingkungan yang memiliki kerusakan yang sangat hebat. Sampai saat ini, permasalahan di Sidoarjo atas lumpur panas ini belum menemukan titik temu. PT Lapindo Brantas telah melanggar beberapa peraturan perundang-undangan negara Indonesia seperti UU Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas, UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Demi tidak terjadinya kasus serupa, maka perlu mempraktikkan tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan merupakan salah satu cara untuk memacu kinerja finansial dan operasional pada perusahaan, serta meningkatkan kepercayaan pada investor dan para pemangku kepentingan. Dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik, maka perusahaan dapat tumbuh menguntungkan dan jangka panjang dapat memenangkan persaingan global. Lalu berdasarkan 5 prinsip etika bisnis, utilitarianisme, etika secara hak, ethic of care, virtue theory, dan prinsip keadilan yang dilanggar tersebut, dapat dikatakan PT Lapindo Brantas telah melakukan kegiatan bisnis yang tidak etis. Seharusnya pelaksanaan penambangan atau pengeboran dilakukan dengan prosedur yang baik sehingga tidak merugikan orang lain. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada dari solusi dalam kasus lumpur Lapindo. Ada beberapa solusi yang dapat kelompok kami implementasikan, antara lain 1. Pertanggungjawaban penuh, di mana perusahaan atau PT Lumpur Lapindo ini harus mengakui dan menerima tanggung jawab secara penuh atas pelanggaran etika bisnis yang terjadi. Nah, PT Lumpur Lapindo ini harus secara terbuka mengakui kesalahan dan siap untuk memperbaiki dampak yang ditimbulkan. Yang kedua ada kompensasi, di mana PT Lumpur Lapindo ini harus memberikan kompensasi yang sesuai kepada masyarakat yang terkena dampaknya. Kompensasi harus mencakup ganti rugi finansial yang adil untuk kerugian yang diderita. Yang ketiga ada penegakan hukum, di mana pemerintah harus memastikan bahwa hukum ditegakkan dan bahwa perusahaan atau PT Lumpur Lapindo yang terlibat dalam pelanggaran etika bisnis ini harus bertanggung jawab secara hukum. Nah, proses hukum yang diterima ini harus berjalan secara adil dan transparan, dan pelaku yang bertanggung jawab harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang selanjutnya ada sanksi dan deterrensi, di mana pemerintah harus memperlakukan sanksi yang tegas bagi perusahaan yang terbukti melanggar etika bisnis. Sanksi ini harus memiliki efek yang cukup untuk mencegah perusahaan lain melakukan pelanggaran serupa. Nah, solusi dalam pelanggaran etika bisnis terkait Lumpur Lapindo ini harus bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan, mengembalikan kepercayaan publik, dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa yang akan datang. Demikian penyampaian materi dari kelompok 1 mengenai pelanggaran CSR pada PT Lapindo Brantas. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari kami. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.